Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi, berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Oke, jadi begini. Kisah Minggu Palma yang akan kita bahas ini sebetulnya bukan cuma soal peristiwa sejarah yang udah lewat loh. Ini tuh kayak cermin besar buat kita semua yang nunjukin pilihan-pilihan yang kita hadapi. Ya, setiap hari. Coba deh, kita pakai imajinasi kita sejenak. Bayangkan Anda ada di sana, di Yerusalem, 2000 tahun lalu. Suasananya ramai, penuh harap. Tiba-tiba ada kabar, Yesus datang, Sang Mesias yang sudah ditunggu-tunggu. Apa yang Anda rasakan? Pasti tanpa ragu, Anda langsung ikut larut dalam euforia itu kan? Ikut menghamparkan jubah, melambaikan daun palma, dan berteriak, Hosana, sekuat tenaga. Nah, di momen seperti itu, rasanya semua keraguan itu hilang begitu saja. Yang ada cuma keyakinan yang murni, semangat yang berkobar-kobar. Rasanya kita sudah menemukan jawaban, menemukan raja kita yang sejati. Itulah momen di mana kita merasa menyerahkan diri sepenuhnya. Tapi, anehnya, cuma dalam hitungan beberapa hari, suasananya berubah 180 derajat. Angin pujian yang tadinya kencang, tiba-tiba berbalik jadi bisikan-bisikan ketakutan, bahkan tuduhan. Panggungnya sudah siap untuk sebuah pembalikan yang, sangat dramatis. Nah, di sini kita bisa lihat kontras yang luar biasa tajam. Dari Hosana, pujian tertinggi, jadi salibkan dia, sebuah tuntutan yang paling keji. Dan ini keluar dari mulut yang sama loh, dari kerumunan yang sama. Kok bisa? Apa yang terjadi? Inilah yang namanya psikologi kerumunan. Tekanan dari orang sekitar, rasa takut, dan zona nyaman yang mulai terancam, semua itu mulai merayap masuk dan mengubah segalanya. Sekarang coba bayangkan lagi Anda ada di sana. Para pemimpin agama bilang dia penipu. Pemerintah Romawi bilang dia pengganggu. Teman-teman di sekitar Anda mulai ragu. Nah loh, pilihannya jadi sulit kan? Apa Anda tetap setia pada keyakinan awal? Atau ya udah ikut arus saja biar aman? Penting banget untuk kita sadari, orang-orang di kerumunan itu bukan monster atau orang jahat. Mereka itu ya orang biasa, sama persis seperti kita, punya semangat tapi juga punya banyak kelemahan. Kutipan ini benar-benar kena di hati. Ini bukan cerita tentang penjahat, tapi tentang betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Mereka tahu kok Yesus itu lemah lembut dan penuh kasih. Tapi, begitu kekuatan lain, seperti rasa takut dan ambisi mulai bermain, iman mereka jadi goyah. Kita bisa lihat contohnya dari kisah Yudas. Kejatuhannya itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Bukan, itu adalah akumulasi, tumpukan dari pilihan-pilihan kecil. Memilih aman daripada jujur, memilih uang daripada setia. Pilihan-pilihan kecil inilah yang lama-lama jadi besar dan akhirnya menjadi sebuah pengkhianatan. Di sini kita masuk ke inti pelajarannya. Nabi Zakaria menggambarkan raja yang datang ini sebagai sosok yang lembah lembut. Tunggu dulu, apa artinya ini buat kita? Nah, ini kuncinya. Justru karena pemerintahannya itu berdasarkan undangan kasih, bukan paksaan, maka kesetiaan kita pasti akan diuji. Pasti akan ada momen di mana menjadi pengikutnya itu terasa nggak enak, nggak nyaman, bahkan mungkin merugikan. Terus, gimana bentuk ujian ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena pada akhirnya, disinilah, di persimpangan jalan inilah iman kita itu benar-benar diuji. Bukan cuma di dalam gereja. Di setiap momen ini, mau di kantor, di rumah, di lingkungan pergaulan, kita sebenarnya berdiri di posisi yang sama dengan kerumunan di Yerusalem. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan, mau meneriakkan Hosana dengan integritas kita, atau ikut-ikutan teriak salibkan dia lewat kompromi-kompromi kecil kita. Inilah pelajaran utamanya. Iman itu bukan sesuatu yang sudah selesai di masa lalu. Iman itu adalah perjalanan. Serangkaian pilihan sadar yang harus kita ambil lagi hari ini, besok, dan setiap hari setelahnya. Jadi apa yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Minggu Palma itu mengajarkan kita bahwa kesetiaan yang sejati itu dibangun dari tumpukan pilihan-pilihan kecil, keputusan-keputusan benar yang kita buat setiap hari. Ini adalah panggilan yang sangat jelas. Inilah Sang Mesias, Raja yang datang naik keledai, yang tidak memaksa tapi mengundang kita untuk setia, bahkan ketika itu sulit. Inilah inti dari pilihan yang ditawarkan pada hari Minggu Palma. Dengan iman yang kita perbarui setiap hari, dengan kasih yang kita pilih setiap saat, teriakan Hosana kita bukan lagi sekedar kata-kata. Teriakan itu menjadi cara kita hidup. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.